Insya Allah kalau sudah beliau datang, insya Allah akan memberikan solusi untuk kita supaya bagaimana ke depannya bisa ada penyandang dana tapi yang manfaat, penyandang dana yang barokah. Jangan sampai dengan penyandang dana itu kita mengkhianati bangsa, kita nggak mau. Saudara-saudara sekalian, maka keadaan di pesantrennya Kiai Imad, kalau seumpama pancingan itu kekurangan bantal, apalagi nggak keduman apa nggak kaumanan makanan, ya udah maklumi aja, anggap aja puasa Sunda. Kemudian memang kalau di pesantrennya seperti ini, maka istilahnya orang buntet, pesantren itu memang sistemnya memang sistem praktis. Praktis itu ngelemprak pokoknya habis. Jadi enggak ada kursinya. Maka pesantren ini menciptakan orang-orang yang konsekuen, yang dikongkon orang kesuwen. Makanya hidupnya kiai itu barokah. Karena kiai hidupnya barokah, maka kiai itu biasanya fleksibel. Sekali templek isinya tebel. Imam juga rupanya Imam juga dapat templekan juga. Makanya tadi beliau bilang kus 20 menit aja, biasa kalau beliau agak sentimen saya. Ini adalah sosok saudara saya yang sangat berani. Saya lihat itu para jenderal-jenderal di atas tidak ada yang seberani beliau. Alhamdulillah. Tapi masih kalah berani sama Ki Imaduddin Al-Bani. Karena Ki Imad ini punya istrinya 2, jadi lebih berani. Makanya biasanya tes ombaknya, makanya selalu saya katakan Pak Dudung, kalau kalian melawan Mbak Alwi, udah nanti tes ombaknya belajarnya melawan istri dulu berani. Kalau sampai melawan istri nggak berani, nggak usah ngomong Mbak Alwi. Buat apa nyanyi Laskar Sabilillah? Ini Pak Dudung, ini kalau sikap-sikap mereka kadang-kadang terlalu vulgar, terlalu enak karena keluarga, Pak. Keluarga, karena memang santri orang NU-nya seperti ini. Apalagi ini kan kebanyakan mantan-mantan muhibbin. Alhamdulillah. Ya semua juga mantan muhibbin. Saya juga pribadi mantan muhibbin juga. Tapi alhamdulillah sadar. Alhamdulillah. PWI Laskar Sabilillah didirikan 29 Agustus 2023. Kongres pertama dilaksanakan tanggal 12 November 2023 di Cirebon, juga di pesantren saya waktu itu. Karena saya tidak bisa mengataskan namakan buntet secara keseluruhan, karena buntet itu banyak keluarga, ada 58 pesantren besar. Maka dulu termasuk keluarga saya, abah saya juga punya anak 11. Luar biasa. Kadang-kadang di kiai itu nggak punya kerja apa-apa, kadang-kadang kerjanya cuma ngajar, nggak dikasih gaji. Tapi anaknya 11. Anaknya 11, istrinya 4. Itu uniknya Kiai NU di situ. Itu kalau dihitung dengan logika itu susah dicerna. Ini orang kerja enggak, tapi ini kok istrinya 4, kemudian anaknya 11. Saya sendiri yang katanya berpesona kemari rezeki sangat banyak melimpah, untuk punya anak 11 saja udah takut sendiri, punya istri 2 udah takut sendiri. Saya kalah takut sama Ki Imad, kalah berani sama Ki Imaduddin. Kemudian saudara-saudara sekalian, nah itu. Maka saya katakan udah di pondok pesantren saya An-Nadwah. Kemudian Mukernas PWI ke-1 tanggal 7 sampai 8 Maret 2024 di Bekasi. Lah ini hampir seluruh daripada Jawa Sumatera ini sudah mulai dibentuk.
sampai ke ranting, hampir sampai ke desa. Apresiasinya sangat luar biasa sekali. Maka dari itu kalau di sana sini ada ketimpangan, mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan. Makanya saya pada waktu sidang, di samping saya sakit, saya bilang ke Imam, biar aja. Suruh berantem aja di ruangan. Berantem kalau udah beres laporin sama saya. Saudara-saudara sekalian, jadi awalnya sebetulnya adalah ide daripada pribadi saya, Pak Dudo. Ketika masalah Ki Imad muncul, saya langsung telepon beliau. Sampai begini. Bisa nggak panjenengan datang? Akhirnya datanglah formula, kita ngobrol masalah nasab. Saya minta buku sama beliau, sama Ki Gus Aziz Jazuli, dikasih tuh buku tuh 19 judul kitab. Ilmu nasab baru saya pelajari. Saya ini spesialisasinya tafsir hadis, ilmu riwayat, maka saya akan mem-backup beliau dari sisi luar. Maka saya bilang, Kiai, masalah nasab urusan panjenengan. Saya nggak usah kayak panjenengan. Bin urusan panjenengan. Nanti urusan saya ketika ada orang memahami perjuangan nasab secara salah, barulah saya counter dengan ilmu riwayat, saya counter dengan ilmu fikih, dengan yang lain. Saya konfrontir beliau, sampai bisa ini dari mana? Gini. Sampai terjadi semacam perdebatan. Akhirnya datang lagi ke rumah. Pertemuan, akhirnya terakhir saya mengatakan kepada Imam, atas oke. Panjenengan dulu. Sekarang panjenengan buat mesin yang kuat, saya akan buat bodi yang kira-kira anti tembak. Buatlah PWI Laskar Sabilillah. Ini adalah bodi daripada perjuangan penasaban khususnya yang anti tembak. Maka kalian harus anti tembak. Saudara-saudara sekalian, kemudian saudara-saudara sekalian, akhirnya melebar pembahasan ini karena memang berawal daripada pengakuan pengklaiman nasab kepada Rasulullah, mereka merusak beberapa segmen-segmen kehidupan yang ada di Indonesia. Itu awalnya satu, mengklaim nasab. Makanya pembatalan nasab ini sangat penting, Pak Jenderal. Karena tuh akarnya dari situ. Dengan pengklaiman nasab kepada Rasulullah itu mereka merusak bangsa, mengumpulkan masyarakat, kemudian mengadakan gerakan-gerakan politik yang ilegal, kemudian juga mencaci maki, menjatuhkan harga diri daripada pemerintah yang sah, menjatuhkan para ulama, para kiai seenaknya sendiri, kemudian pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama, pembelokan sejarah Indonesia, pengklaiman klan-klan mereka terhadap pahlawan-pahlawan Indonesia, termasuk juga yang berkaitan dengan pemalsuan makam. Mereka pemalsuan makam dibantu oleh orang-orang pribumi. Orang-orang pribumi ketika itu masih belum tahu, belum ada pembahasan nasab. Nah, dengan klaim itu orang pribumi kenapa manut sama sosok LBI ini? Kenapa manut? Karena di brandingnya waliullah. Ada yang mengatakan, Gus, kalau wali itu kan Gus bisa salah, tapi nggak boleh bohong. Ya. Kalau bohong bukan salah, bukan wali. Maka dari itu kenapa mereka bergerak? Karena mereka memandang beliau sebagai sosoknya cucunya Rasulullah, karena klaimnya seperti itu. Maka dari itu, untuk menghancurkan program-program mereka, makar-makar mereka yang ada di Indonesia, baik pembuatan majelis sholawat yang kadang-kadang nggak benar, kemudian pembuatan penghancuran doktrin-doktrin mereka yang tidak benar, kemudian juga pelurusan sejarah. Ini yang pertama kali harus diperhatikan. Satu, batalkan nasab mereka dulu. Makanya saya bilang sama Pak Kiai Imad, nanti kalau di Semarang urusan jangan sampai kalah nih debatnya. Kalau sampai kalah, nanti yang pertama kali marah sama sampean saya. Kalau didukung-dukung kok kalah sampai. Koyo pemilu aja. Maka dari itu, saudara-saudarikan itu. Saudara-saudara sekalian, nah itu. Maka dari itu ini adalah PWI Laskar Sabilillah. Mudah-mudahan ini alhamdulillah di Rakernas ini
kita telah membuahkan satu hasil kesimpulan yang sangat penting. Kenapa? Saya tekankan kepada kalian semua, tekankan kepada kalian semua untuk datang mengirimkan delegasinya. Karena Rakernas ini sangat penting untuk melangkah PWI di masa yang akan datang bagaimana. PWI walaupun itu yang menggagas saya, tetapi saudara saya, ini PWI sudah milik kalian semua. Ini Laskar Sabilillah milik orang Indonesia. Cuma karena apa? Karena yang namanya Rasulullah bersabda, al-haqqu yajri ala, bukan Rasulullah, Imam Abu Madyan, seorang ulama besar, muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mengatakan, al-haqqu yajri ala alsinati ulama'i kulli zamanin bima yaliqu bi ahlih. Kata Mbak Yai Soleh Darat, maksudnya adalah ketika terjadi kebatilan yang sudah dirasakan oleh umat Islam, yang sudah di dalamnya sudah umat Islam sudah memendam lama bahwa ini mungkar, ini batil, termasuk masalah Ba'alwi. Ini enggak benar Ba'alwi, itu pendam. Maka Allah akan menurunkan hak untuk memenangkan di atas mereka. Nah, hak itu diturunkan di atas lisannya para ulama. Insya Allah dalam hal ini diantaranya adalah Ki Imaduddin Al-Bantani. Itu yang saya pahami. Kemudian bagaimana kalau kalian semua? Kalau kalian semua bagaimana? Kalau kalian semua itu berdasarkan dawuhnya Rasulullah. Kalian itu sesuatu kelompok yang didawuhkan oleh Rasulullah. Yang difirmankan oleh Allah. Yang didawuhkan oleh Rasulullah 1500 tahun yang lalu. Apa? Sayati la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak akan bergeser, selalu akan muncul satu golongan umat saya yang akan berdiri di atas kebenaran. Mereka digempur, mereka dicaci maki, mereka difitnah. Itu tidak ada artinya fitnah bagi mereka. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mencaci maki, menjatuhkan. Mereka tetap berjalan di atas kebenaran. Hatta ya'tiya amrullah. Sehingga perkara keputusan dari Allah itu datang. Inilah barangkali di Indonesia adalah Laskar Sabilillah dan perjuangan manusia. Kemudian, saudara, kemudian diantaranya lagi adalah Rasulullah berkata, dalam satu zaman nanti ada sekelompok pasukan. Rasulullah menyebutnya adalah pasukan aswad, hitam. Ini hitam tuh nggak tahu orangnya hitam atau nggak tahu seragamnya hitam. Hitam, pasukan hitam. Di mana ketika umat saya mengalami satu kezaliman atau umat saya dizalimi oleh orang, ketika umat saya dizalimi oleh orang, maka merekalah yang akan menolong. Itu namanya, itu pasukan umat saya. Pasukan hitam. Mohon maaf, seragam hitam di PWI dan Laskar Sabilillah bukan buatan saya. Bukan buatan Ki Imad. Bukan buatan siapa-siapa, tapi kompak sendiri. Namanya ijma' sukuti, diem tapi kompak. Kalau kata orang Cirebon ya temu-temu ireng baik. Ya udah, yang udah kebanyakan item-item, barangkali ini adalah garis yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul sebagai pasukan. Maka kalau saya baca wacana tentang perjuangan Wali Songo Indonesia, ini setelah belum genap kita seluruh Indonesia, insya Allah nanti Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, bahkan Papua sudah meminta, termasuk juga Kalimantan, insya Allah. Saudara-saudara, ini sudah ada meminta Pak Jenderal dari Jepang, kita akan membuka cabang Jepang. Kami adalah Laskar